Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebentar. Apa ini? Salah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, bimbingan saya, Saudari Dini Nuraini, sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, pada malam ini kita IPS mengadakan seminar proposal eh, dengan judul Pengaruh Realisasi Sumber Dana Desa, Realisasi Sumber Alokasi Dana Desa, dan realisasi sumber pendapatan asli desa terhadap realisasi belanja anggaran desa. Nanti itu kepada Saudari Dini nanti dipresentasikan maksimal 15 menit. Nanti itu kami ucapkan terima kasih kepada penguji Bapak Didik Sadikin, kemudian Ibu Lydia Nasvina atas kedatangan malam ini. Untuk itu kita mulai aja presentasi proposal dari Saudari Dini Nuraini. Silakan Mbak Dini. Silakan. Di ini mana? Pak Dik-Dik sombongnya nggak pernah ketemu deh aku sama Pak Dik-Dik. Masa? Kok nggak botak, Pak? Eh? Kok nggak botak? Emang mesti botak? Ih, seru botak. Suami saya botak, Pak. Oh, Pak Didik dari mana? Aji juga? Umroh Pak Dik-Dik ya? Baru Umroh. pulang, Pak. Oh, umroh nggak di botak ya? Nggak di botak ya? Nggak Tahu cukur, nih Pak Dik-Dik nakal. nggak cukur ya? Nggak cukur ya? Cukur sedikit ya. Cukup Oh, depannya aja, udah cukup lah. iya, iya. Oke, Mbak Dini, suaramu kok nggak ada sih? Ngasih tahu, ya Pak, siap Pak. Kok diam aja sih? Apanya, Pak? Nggak si Dini Mbak ini, Dini, Dini. Mbak Dini. Oh, Mbak Din. Dini. Dini masih di mute, Dini. Kayaknya sinyalnya kayaknya tuh. Hah? Sinyalnya dia. Kalau sinyal kayak gini ujiannya offline aja ya, Pak. Dini masih di mute, Dini. Dia sinyalnya lag ya? Nggak lag ya? Iya kayaknya. Ini di Purwakarta loh, di mana nggak tahu, di kampung di mana nih? Bukan di Jakarta kan? Enggak lah, Pak. Nah, itu udah. Ayo, Din. Dua device aja, komputer sama HP. Sparta lagi di Mekah ya, Pak. Hah? Di mana Pak nggak tahu Sparta sih. lagi di Mekah. Di mana nih? Backdropnya. Bukan di Mekah kayaknya. Saya kayak Gimana? Pak Didi nggak bisa deh. Kak Didi nggak bisa karena HP apa laptop saya nggak bisa itu. Iya, sepertinya. Jaki itu kemana Jaki? Jaki,
Bentar Pak, lagi dihubungin Pak. Hah? Dihubungin Pak, dirinya Pak. Oh iya, iya. Pak, suara saya ada masuk gak ya? Udah. Udah, Video Halo udah. nggak ada, Pak, video nggak suara muncul, video saya nggak udah muncul. masuk belum ya? Pakai dua device ya Dini. Laptop dan Oh, handphonenya maaf diaktifin ya aja Pak. langsung. Halo Pak, Iya, pakai dua udah device. Pak. Nah, itu ditunda aja sempronya. Eh, harus udah Kamu coba tadi nggak siapa ada Pak sinyal, sinyal sinyalnya nggak Pak? ada. Suaranya Sinyal nggak ada putus-putus nih. Dini. Ya, gimana Pak? Oke. Oke, Ya, bagus, bagus bagus. suaranya. Gambarnya mana nih? Sudah Videonya nggak bagus, ada. alhamdulillah. Oh, oke. Izin share screen ya. Izin share screen Pak. Sudah masuk belum Pak? Belum. Videomu nggak muncul nih, gambarnya nggak muncul, videonya nggak muncul. Pakai HP satu lagi, Din, Sudah Pak. suaranya. Suaranya pakai HP, ini pakai laptop. Suara Udah. Nah, Sebentar Pak. Sudah masuk Pak. videonya dibuka, harus dibuka. Kalau video nggak bisa dibuka, ujian nggak bisa loh. Halo, halo, ini video Ini dibuka. udah coba. Nggak, Halo, udah saya buka Pak. tapi nggak oh, muncul. kamu pakai itu aja, Halo. pakai HP satu lagi, Din. Ini video. Oh, boleh boleh Bu. Gambar Sebentar. Pakai HP nggak untuk ada. wajah kamu. Namatin Boleh. suara di komputernya. Hmm. Suara dan video pakai HP, suara dan video pakai HP aja, suara dan videonya. Jadi ini yang laptop ini gambar aja. Apa Baik Pak, saya udah coba muncul deh. lewat HP dulu. Saya coba buka HP. Suaranya nggak jelas nih. Bentar Pak, saya coba buka lewat HP. Saya buka HP. Muter Pak. Hai Gamsong Ori barcode harga cuma 190.000 1 galon 5 liter. Halo Pak.
Jadi di belakang saya ini adalah masjid di Shizuoka di Jepang. Ini adalah resep ayam peanut enak. Dikasih tahu. When someone asks me why am I with her, I don't want peace. I want problem. Halo, suara saya sudah masuk belum ya Pak lewat HP? Sudah. Bu, kalau saya share screen PPT-nya di laptop, kalau saya join di HP, di laptop yang muter, Bu. Laptop itu kamu jangan nyalakan video sama suara. Video suaranya ditutup aja laptopnya. Jadi HP-mu pakai gambar, kamera sama suara. Di HP. Tapi sekarang malah ininya Pak, malah di laptopnya Pak. Laptopnya untuk share screen. Atau kamu Iya kirimkan Pak, ke saya. laptop Kirimkan ke ini saya malah share screen. boleh Bu, boleh Boleh. Bu. Boleh. Kirim ke WA ya. Nanti saya share screen dari sini. Baik Bu. HP juga nggak itu nggak. HP-nya juga nggak kelihatan mukanya diam aja. Ya, HP-nya kamu suara juga putus-putus, gambarnya juga. Ini udah Jangan putus HP-nya. saya Nah, sudah Pak, sudah ya, si suaramu putus-putus, si kameramu nggak bergerak tuh. Sinyal masalah sinyal nih. Aku pakai WiFi ya. boleh di
Belum masuk. Maaf Bu, boleh Aduh, nggak kedengeran Dini apa? HP ibunya Bu. Bu, atau saya izin pindah ini dulu ya Bu, rumah dulu Bu. Apa gimana Pak? Mau izin pindah rumah katanya Pak. Apa? Mau Supaya pindah lancar. tempat. Ah, Silakan ya pindah berapa lama? Sejam. Enggak Pak, sebentar Pak. Ya. Ke depan Pak, ikut di depan. ya sudah. Halo Pak, apakah suara saya sudah masuk Pak? Sudah masuk udah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mulai berarti ya, Pak? Silakan, silakan. Setiap desa berhak melakukan pengelolaan keuangan, di antaranya mengelola belanja Itu anunya desa nggak ada ya, anunya yang nggak muncul anunya. Anunya belum muncul. Tayangannya belum muncul, tayangannya. belum muncul. Tayangannya belum muncul, tayangannya. Sekarang sudah muncul belum, Pak? Nggak ada. Belum. Belum. Coba sebentar, Pak. Belum ada share screen-nya. Sekarang udah ada belum, Pak? Belum. Nah, udah. Ya. Oke. Alhamdulillah. Lanjut. Izin ulang ya, Pak. Oke. Jangan dibaca ya, jelaskan ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. dibaca anunya. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Dr. Sparta SE AKM LCA selaku dosen pembimbing, Bapak Dik Saleh Sadikin SE MFI selaku dosen pembahas 1, Ibu Lediana Supina SE AKM SI selaku dosen pembahas 2. Terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk seminar proposal pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh staf Indonesia Baking School yang telah membantu sehingga terlaksananya seminar proposal hari ini. Saya Dini Nur Aini dengan NIM 2019-123-1019, mahasiswi bimbingan Bapak Dr. Sparta SE AKM ECA, mengajukan proposal dengan judul Pengaruh Realisasi Sumber Dana Desa, Realisasi Sumber Alokasi Dana Desa, dan Realisasi Sumber Pendapatan Asli Desa terhadap realisasi belanja anggaran desa. Masuk ke dalam bab 1, pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Di sini menjelaskan mengenai desa, di mana desa itu berhak mengelola urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Dan desa juga berhak melakukan pengelolaan keuangan, diantaranya mengelola belanja desa, yang mana belanja desa merupakan semua pengeluaran yang wajib dilakukan oleh desa selama 1 tahun anggaran dan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai belanja desa ini meliputi dana desa, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa. Dana desa disalurkan sebagai biaya dalam pemberdayaan kemasyarakatan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat juga menanggulangi kemiskinan masyarakat di desa. Selain itu, alokasi dana desa diperuntukkan untuk menyokong pelaksanaan pembangunan dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan di tingkat desa. Dan selain itu, pendapatan asli desa juga menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi belanja desa, yang mana pendapatan asli desa itu bertujuan untuk membentuk kemandirian masing-masing desa dalam pengelolaan segala potensi yang ada untuk perekonomian yang semakin baik. Dengan meningkatkan pendapatan asli desa, maka diharapkan dapat membiayai belanja desa
yang dapat membiayai belanja desa. Kemudian di sini terdapat tabel 1.1, maka fenomena yang terdapat dalam penelitian ini apabila realisasi sumber dana desa, realisasi sumber alokasi dana desa, dan realisasi pendapatan asli desa mengalami peningkatan di setiap tahunnya, maka realisasi belanja desa juga ikut meningkat. Akan tetapi pada tahun 2021, belanja desanya itu lebih besar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi justru untuk pendapatan asli desanya mengalami penurunan. Sebaliknya, pada tahun 2022, realisasi belanja anggaran desanya justru lebih kecil jika dibandingkan pada tahun 2021, padahal realisasi sumber pendapatan asli desanya meningkat. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari realisasi dana desa, realisasi alokasi dana desa, dan realisasi pendapatan asli desa terhadap realisasi belanja anggaran desa. Kemudian, dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah dana desa bisa mempengaruhi belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2022? Yang kedua, apakah alokasi dana desa bisa mempengaruhi belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2022? 3, apakah pendapatan asli desa mempengaruhi belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2022? Kemudian, terdapat tujuan penelitiannya diantaranya bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana desa terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2022. 2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2022. 3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2022. Kemudian, peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menambah dan mengembangkan wawasan baru mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa. Bagi pemerintah pusat maupun kabupaten atau kota, peneliti berharap dapat memberikan informasi mengenai pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat. Bagi pemerintah desa, peneliti berharap dapat memberikan masukan mengenai pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat. Bagi masyarakat, peneliti berharap bisa dijadikan sumber informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengetahui anggaran, pendapatan, dan belanja desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat. Selain itu, peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian masuk ke dalam bab 2, landasan teori. Di dalam penelitian ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintahnya berkewajiban untuk memastikan kesejahteraan hidup setiap warga negaranya. Dalam teori ini mengandung 4 makna, di antaranya 1, sebagai kondisi sejahtera yang merujuk pada istilah kesejahteraan sosial, di mana kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik secara material maupun non-material. Kedua, sebagai pelayanan sosial
Pak, maaf tadi keluar sendiri ya saya. Izin melanjutkan, Pak. Ini ada suaranya. Tadi. Tadi keluar sendiri ya, Pak, sampai di sini, Pak, kerangka pemikiran. Ya, ya. Dalam kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang kedua ada alokasi dana desa sebagai X2, variabel independen yang ketiga ada pendapatan asli desa sebagai X3, dan variabel dependennya belanja desa sebagai Y. Kemudian terdapat 3 pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, pengaruh dana desa terhadap belanja desa. Dengan adanya dana desa dapat memeratakan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian. Sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat, di mana teori kesejahteraan masyarakat mempunyai konsep sejahtera yang merujuk pada istilah kesejahteraan sosial, di mana terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik secara material maupun non-material. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikawati pada tahun 2017, Widiawati pada tahun 2022, Hasan dan Tanesa pada tahun 2021, menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Maka dari itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hipotesis yang kedua, pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa. Alokasi dana desa berupa bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada pemerintah desa untuk memperluas pembangunan yang ada di desa, dan pengalokasiannya itu bisa mensejahterakan masyarakat. Sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintahnya berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan hidup setiap warga negaranya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dasuki pada tahun 2020, Amnan, Jahrudin, dan Hardiani pada tahun 2019, Farida, Guniaranto, dan Hasan pada tahun 2021 menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Maka dari itu, hipotesis kedua dari penelitian ini ialah alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Kemudian, hipotesis yang ketiga, pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Maaf Pak, tadi keluar lagi ya. Kemudian masuk ke dalam. Keluar ulang lagi deh. Ya. Kucing tadi ini. Jadi gimana ya Pak baiknya Pak? Ini dikit lagi sih Pak ngebahas bab 3. Kerangka pemikiran belum selesai itu. Kerangka pemikiran deh. Halo Pak? Itu kerangka pemikiran lagi itu. Ulangi kerangka pemikiran. Baik Pak. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen yang pertama ada dana desa sebagai X1, ada variabel independen yang kedua ada alokasi dana desa sebagai X2, variabel ketiga ada pendapatan asli desa sebagai X3, dan variabel independen ada belanja desa sebagai Y. Kemudian terdapat 3 pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama, pengaruh dana desa terhadap belanja desa. Dengan adanya dana desa, diharapkan dapat memeratakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian di desa. Sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat, di mana terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik secara material maupun non-material. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikawati pada tahun 2017, Widyawati pada tahun 2022, Hasan dan Tanesa pada tahun 2021 menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Maka dari itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini ialah dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Kemudian hipotesis yang kedua, pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa. Dengan adanya alokasi dana desa, diharapkan dapat memeratakan pembangunan yang ada di desa tersebut dan pengalokasiannya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintahnya berkewajiban untuk menjamin kehidupan setiap warga negaranya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dasuki pada tahun 2020, Amnan, Jahrudin, dan Hardiani pada tahun 2019, Parida, Gunaryanto, dan Hasan pada tahun 2021, menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Maka dari itu, hipotesis kedua dari penelitian ini ialah alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Kemudian, hipotesis yang ketiga, pengaruh pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Dengan adanya pendapatan asli desa ini, diharapkan bisa mengoptimalkan kebutuhan dari belanja desa, yang nantinya bisa dipergunakan untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan perekonomian dan memeratakan pembangunan di daerah tersebut. Sejalan dengan masuk ke dalam bab 3, metodologi penelitian. Untuk objek penelitiannya di sini menggunakan laporan APB desa yang ada di seluruh desa pada Provinsi Jawa Barat periode 2019 sampai 2022. Desain penelitian ini menggunakan desain kasualitas, kemudian untuk metode pengambilan sampelnya terdapat ada jenis datanya menggunakan kuantitatif dengan jenis data sekunder, kemudian teknik pengumpulan datanya ada teknik dokumentasi, kemudian sampel penelitiannya menggunakan purposive sampling. Kemudian di sini terdapat tabel of rational variable yang terdiri dari variabel dependennya menggunakan belanja desa dengan indikator belanja desa sama dengan belanja bidang
penyelenggaraan pemerintah desa, ditambah bidang pelaksanaan pembangunan desa, ditambah bidang pemberdayaan kemasyarakatan, ditambah bidang pembinaan masyarakat. Pak, maaf keluar terus ya, Pak. Halo? Ya lanjutin terus. Terus lanjutin terus Oh, ya. Alhamdulillah. Oke. Terakhir tadi sebelum keluar tuh saya ngejelasin tabel operasional ini, Pak. Jadi di dalam tabel operasional ini itu terdapat variabel dependen yang dimana belanja desa dengan indikator belanja desa sama dengan belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa ditambah bidang pelaksanaan pembangunan desa ditambah bidang pemberdayaan kemasyarakatan, ditambah bidang pembinaan masyarakat, ditambah bidang tak terduga. Kemudian dalam variabel independennya itu ada dana desa sebagai X1 dengan indikator dana desa untuk suatu desa sama dengan dana desa yang diterima kabupaten atau kota dikali bobot setiap desa. Untuk menentukan bobot setiap desanya itu bisa menggunakan rumus bobot setiap desa sama dengan bobot jumlah penduduk ditambah bobot luas wilayah ditambah bobot angka kemiskinan, ditambah bobot kesulitan geografis. Kemudian untuk variabel independen yang keduanya ada alokasi dana desa sebagai X2 dengan indikator alokasi dana desa sama dengan alokasi dasar alokasi formula. Kemudian untuk variabel independen yang ketiganya ada pendapatan asli desa sebagai X3 dengan indikator pendapatan asli desa sama dengan hasil usaha dasar ditambah hasil kekayaan desa ditambah hasil swadaya dan partisipasi ditambah pendapatan lain-lain yang didapatkan dari pungutan desa. Dan masuk ke dalam teknik pengolahan dan analisis data. Dalam teknik pengolahan dan analisis datanya terdapat analisis statistik deskriptif yang menggunakan program EFUS, kemudian ada uji regresi linear terganda, di mana belanja desa sama dengan nilai konstanta ditambah koefisien regresi dana desa, ditambah koefisien regresi alokasi dana desa, ditambah koefisien regresi pendapatan asli desa, ditambah error. Kemudian terdapat uji asumsi klasik yang menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitasnya bertujuan untuk mengetahui model regresi variabel residual apakah memiliki distribusi normal. Kemudian untuk uji multikolinearitasnya bertujuan untuk mengetahui di dalam persamaan regresinya apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Kemudian untuk uji autokorelasinya bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Kemudian untuk uji heteroskedastisitasnya bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians maupun residual dalam waktu pengamatannya. Kemudian untuk uji F-nya itu kemudian terdapat teknik pengujian hipotesis yang menggunakan uji F dan uji T. Untuk uji F-nya itu bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama mengaruhi variabel dependen. Kemudian untuk uji T-nya itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf terdapat kendala yang disebabkan dari saya sendiri, di mana sinyalnya yang kurang bagus. Mohon saran dari Bapak dan Ibu, karena saran dari Bapak dan Ibu sangat berarti bagi penelitian yang sedang saya lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Dini. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf ya Pak. Ya, oke. Berikutnya kami persilakan kepada Pak Didik atau Mbak Vina untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Silakan. Mbak Vina atau Pak Didik dulu nih. Oke, saya dulu deh, Pak. Ya, silakan. Dit, coba kamu lihat bukunya akuntansi sektor publik yang Didi Nurdiawan ya. Akuntansi sektor publik ya Pak? Ya, Didi Nurdiawan. Terus kalau yang buku textbooknya pakai yang apa? Bukunya tuh saya lupa. Yang saya pakai itu. Ada di perpustakaan tuh. Priman ya. Priman. Dari Nurdiawan. Di sana ada akuntansi dana ya. Akuntansi Oh dana. baik Pak. Jenis-jenis belanja, soal pemerintah daerah sana tuh ada kamu kutip itu teori-teori yang ada di sana ya untuk memperkuat untuk pembahasan Iya. kamu. Kalau saya sarannya di bab 2-nya aja ya. Jadi kamu Oh, nggak ingin akuntansi dana itu. Ya. bab 2 ya Pak? Baik Pak. Ya, terus nanti kan ada dana permanen, ada dana macam-macam tuh dana tuh sana tuh. Nanti yang mau bahas itu kan yang tadi kan dari Permendagri ya, nggak pakainya. Iya betul Pak, betul Nah, Pak. itu. Nanti kamu sinkronkan, ternyata Permendagri sesuai apa dengan teorinya. Ya. Ya. Oh oke baik. Oke, itu aja dari saya. Ya. Oke baik Pak. Jadi 2 buku itu ya kamu cantumkan di ini nih di apa di Di bab 2 ya Pak? keduanya. Oke. Iya siap Pak, siap. Ya, gitu aja deh Pak Separta. Oke, ada lagi Pak Oke. Didik? Udah ada Pak. Teorinya aja saya Oh ya, oke. Makasih Pak Didik. Oke, berikutnya Mbak Vina, silakan. Terima kasih Pak Sparta, Pak Dik-Dik. Dini, selamat ya. Kamu sudah sampai tahap ini, sedikit lagi kalau bisa kekejar untuk periode wisuda November kekejar sih, tapi kalau untuk semester ini kayaknya tinggal Amin. hari lagi. Tapi kalau bisa sih selesaikan dengan cepat ya, Din. Amin, Eh, amin Bu. Oke, jadi ada beberapa yang saya lihat sepintas ya, Din ya. Itu di Iya kata Bu. pengantar kamu, ya tolong Iya. periksa lagi antara waket 3 dan waket 2-nya itu kan udah tukeran ya, kamu harus update nih. eh Sama juga dengan kemarin saya diundang untuk apa debat calon Hima. Terus saya bilang atas dasar apa? Sebagai sekprodi lah. Saya kan bukan sekprodi lagi, ya. Jadi mahasiswa itu banyak yang nggak update nih, ya. Baik Jadi, Bu, baik Bu. ya, jadi diupdate itu yang pertama. Kemudian saya mau nanya sih apa hubungannya BTS dengan skripsi kamu ini, Din? BTS Bu. Hah? Kamu bilang terima Id- kasih atas kepada BTS udah mensupport gimana itu? Kamu sebutkan lagi nama-namanya. Siapa Oh, siapa? oh, enggak Ibu. Maaf, itu tadi saya udah koreksi juga di ini saya Bu. Oke. Saya udah Oh, koreksi juga kata pengantarnya Bu. Mohon maaf. ya. Jadi Jadi sebenarnya tuh saya kan sempat apa ya Bu? Sempat terkendala lah menjalankan nah itu. skripsi saya.
ya di dalam perjalanan ini tuh kayak mereka tuh bisa nemuin semangat saya. Jadi saya cantumkan, tapi saya sudah koreksi kembali. Saya akan hapus ininya, Bu. Masih ada itu, cuman aneh aja sih ya, nggak ada hubungannya dengan skripsi kamu. Paling Iya, Bu. ya kamu dengerin dia, terus Maaf, kamu Bu. juga sampai bingung kenapa orang sebegitunya ya. Oke, itu nggak masalah ya. Oke, itu Ya, baik, pengantar. Terus kita mulai lagi dari bab 1 ya, Din ya. Coba lihat baik, bab Bu. 1 itu tentang tabel. Tabel 1-1 ya. Oh iya, Bu. Apa Ini lagi? tuh yang ada yang kehapus ya, Bu. Nggak tahu saya. Sepertinya pada saat saya kan saya coba latihan lagi ngebaca semuanya ya, Bu. Nah, Hmm. kalau di sini itu kan terputus ya, Bu, penjelasannya dari yang draft yang saya kirim ke Ibu. Terputus, Bu, cuman sampai adanya, nah, cuman sampai sini ya, Bu, terputus di kata dan. Kemudian udah saya perbaiki, Bu, mengikuti penjelasan tabelnya. Oke, coba lihat tabelnya. Iya, Bu, ini, Bu. Coba judulnya. Turunin. Naikin ya, naikin. Ke atas lagi. Nah ini. Ya, Ya, ini maksudnya saya mau tabelnya, Dini. Jangan, tabelnya jangan. ini. Saya mau lihat tabelnya. Ini tabelnya, Bu. Mana? Ini. Mana tabelnya? Naikkan lagi ya, screenshotnya. Udah muncul belum, Bu? Ini, Bu, tabelnya. Nah, lagi, sedikit lagi naikkan. Lagi dong sampai ada judulnya. Itu Ini, turun Bu, tuh. udah Naikin. Naikin ke atas itu turun tuh. Naikin ke atas. Nah, ini, sampai sini. Ya. Jadi tabel 1-1 itu tentang realisasi APBD 2019-2022. Ini untuk mana ini? Jawa Barat, Indonesia, atau gimana nih? Ini tuh untuk seluruh desa yang ada di Provinsi Jawa Barat, Bu. Nah, Halo? iya, ini sebentar saya cari. Ya, jadi itu dilengkapin ya, Din. Ya, jadi di sini saya nggak ngerti nih Bu. bacanya apa, karena kalau saya lihat juga kamu ngomongin tentang Jawa Barat, gitu ya. Jadi sebenarnya oke, saya terima. Jadi nanti di dalam latar belakang kamu tambahkan juga ya objeknya Jawa Barat. Jadi Oh, nanti baik, Bu. kamu analisis kenapa ada apa dengan dana desa. Kan naik-naik terus, alokasinya juga naik-naik terus, pendapatan aslinya naik-naik terus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kaitkan dengan teori yang Pak Dik bilang tadi di dalam buku. Seperti itu. Ya. Jadi untuk bab Baik, Bu. 1 itu aja ya untuk bab 1. Kemudian untuk bab 2 saya setuju dengan Pak Dik ya. Saya setuju dengan Pak Dik kalau Dini harus menambahkan referensi lagi. Nah, bukunya sudah dikasih tahu sama Pak Dik, ada 2 buku yang ada di perpus. Kemudian yang saya pengen lihat di situ adalah tentang operasionalisasi variabel. Kan ada 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, itu belum kamu jelaskan. Kamu hanya mengutip dari jurnal. Jadi, bab 2 itu harus kamu kutip dari buku. Jadi, yang dimaksud dengan apa sih tadi itu dana desa apa, alokasi dana desa apa, gimana dapat nyarinya. Ya, sumber dana desa itu apa kan nggak ada di sini. Di sini. Nah, coba belanja desa. Nah, itu mana dia? Pasal-pasal doang dan tidak ada dari buku sumbernya apa. Ya, Oh, baik, maksud Bu. saya supaya nanti pada saat menganalisis ini tahu nih ya dari dana desa ini apa yang paling penting ya alokasi dana desa ini untuk apa yang paling penting untuk Jawa Barat ya jadi di bab 2 ini yang saya minta tambahkan gitu ya. Baik, Bu. Oke, di bab 1 tadi apa? Bab 1 tambahkan apa? Judulnya, Dilihat Bu. tabel Dari dan tambahkan latar belakang yang kamu ngambil sampelnya di Jawa Barat sehingga nanti bisa kita ngomong ke bawah gitu ya.
Oke, kemudian bab 2 referensi masing-masing variabel ini saya mau ditambahkan lagi dan ini diambil dari buku yang Pak Dik-Dik bilang tadi. Oke. Kemudian Ibu. untuk bab 3 itu eh, bab 3 itu kamu ngambil sampel ya. Iya, Bu, sampelnya. Sampelnya dari 108 ada 27 kabupaten. Kalau di Jawa Barat itu ada berapa kabupaten semuanya? Totalnya itu di Provinsi Jawa Barat ada 27 kabupaten sama kota, Bu. Berarti kamu ambil semua. Ambil semua, Bu, dikali sama 4 tahun pengamatan. Jadi Berarti totalnya ada bukan 108 bukan sampel. purposive sampling dong. Kamu ambil semua. Oh, Kamu saya jadi dengar tadi. harus diganti ininya ya, Bu? Iya. Iya, pakai Kalau purposive sampling. Kalau sampling kan cuman ini aja. Tapi kamu ngambil semua kan? Nah itu tolong diinikan lagi ya. Cari yang benar. Oke, Bu. Kemudian untuk variabel independen yang di operasionalisasi variabel coba lihat Din. Ini, Bu, variabel dan operasional Ya, variabel. yang ada tabelnya itu coba lihat. Yang ada Tabelnya tabelnya ini, Bu. mana? Ya turun lagi ke bawah mana dia? Enggak yang paling bawah. Nah itu coba ke atas lagi, ke atas lagi. Yang pertama oke nih. Ya jadi variabel dependennya adalah belanja desa. Ya belanja desa itu dapatnya Dari kurang dapatnya ke atas, dari kurang ke atas. Lagi, naikin lagi tabelnya. Nah ini belanja desa itu sama dengan BPPD, BPPD segala macam ya. Nah Iya, Bu. skalanya itu benar rasio itu. Saya ini ngikut di penelitian terdahulunya, Bu. Dilihat di jurnal penelitian terdahulunya skalanya rasio, Bu. Jadi Gimana saya masuk rasionya dapatnya? rasio. Kalau kayak gini Saya kan cuma tambah-tambah doang. Bagi di oh, jadi interval gitu. jadi Kalau bukan tambah-tambah rasio ya, doang, Bu. ini. Oh. Jadi nanti saya revisi skalanya ya, Bu. Iya. Iya, Baik. kalau ini kan nanti kamu operasikan dalam dalam rupiah kan ini kamu harus apakan nanti kan ini dilonkan aja misalnya kan kalau dana juga jadi ini nanti pakai loan semua nanti di rumusnya ya nggak pas Barta. Enggak, kalau skala itu rasio itu skala dari jumlah rupiah sama skala, rasio itu bukan rasio itu bukan rasio apa A bagi B, tapi angka-angka. Jadi kalau dia adalah bentuk rasio ya untuk apa? Bentuk angka penuh ya, loan itu rasio juga namanya. Mbak Iya, Nova. oke. Jadi nanti di rumusnya ada keluar loan ya. Oh, baik, baik. Jadi jadi skala rasio itu ada 4 jenis. Satu rasio. Rasio itu angka. Angka baik dalam bentuk persentase, rupiah, angka. Oke, nggak apa-apa ini. Oke, berarti nanti rumus Dini berarti kan ini semua pakai ini ya Rasio, angka Bu. jumlah rupiah kan. Coba di bawahnya lagi variabel independen dana desa rupiah. Dilankan aja. Rupiah berarti nanti rumusnya Dini itu pakai loan semua. Pakai loan semua ya, Bu. Jadi Rumusnya nanti nih. dikoreksi rumusnya ya. Nah, rumus regresinya itu nanti kamu koreksi. Oke, di regresinya di sini ya, Bu. Nah, ini kasih loan ya. Oh, baik, Bu. Karena semuanya kan dalam nilai rupiah ya. Kemudian yang terakhir itu uji F. Nah, uji F di sini itu benar. Ini, Bu. Nah, ini uji simultan apa uji independen? Ini saya ngikut di jurnal Nah, ini terdahulunya. benar sih. Kalau seperti ini benar, tapi kamu jelasin tadi di PowerPoint kenapa bisa jadi ngaco? Kalau tadi kamu dijelasin PowerPoint, Dini itu uji F itu kamu kan uji hipotesis uji hipotesis satu diuji pakai apa? Uji hipotesis satu. Uji pakai apa? Gimana? Uji hipotesis satu pakai apa? Uji hipotesis satu pakai apa ujinya? Pakai uji F Uji F. Hipotesis satu. sama uji T. nah uji T. Oh, kok uji F sama uji T nggak boleh dua-dua loh, salah satu. Gimana sih? Uji hipotesis satu pakai uji apa? Uji F atau uji T?
Halo? Halo Pak, ya. Hipotesis 1 itu diuji pakai uji F atau uji T? Pakai uji T ya untuk hipotesisnya di sini, Pak. Uji hipotesis 2 pakai apa? Untuk uji hipotesisnya, jadi untuk uji hipotesisnya itu di sini saya Jawab nomor pertanyaan saja, jawab, jangan bertele-tele deh. Uji hipotesis 1 uji pakai uji T. Uji hipotesis 2 pakai uji apa? sama, Pak, Apa sama aja, apa sebut aja lah. Yang belas sama. Uji hipotesis 2 pakai uji apa? uji T, Uji T. Uji hipotesis 3 pakai apa? Hipotesis 3 uji T. uji hipotesis 4 pakai apa? Enggak, hipotesisnya ada 3, Enggak. Pak. Nah, uji F kapan uji dipakai? Uji F dipakai nggak? Kalau saya ngelihat di jurnal sebelumnya tuh dipakai semua, Pak. Jangan lihat jurnal sebelumnya. Saya tanya kamu, penelitian kamu. Kan 3 uji hipotesis tuh. Ketiga pakai uji T. Uji F Ya. yang mana kamu uji? Pakai uji apa? Uji F itu hipotesis mana tuh uji F itu? Oh, jadi harusnya uji F itu enggak dipakai ya, Pak. Saya tanya, bilang iya tidak aja deh. Uji F itu pakai uji yang mana? Saya belum tahu sih, Pak, kalau untuk pengolahan di bab 4-nya. Jadi saya untuk di bab Belum tahu 3-nya kamu akan masukin tanya uji saya di F sama uji Belum T. tahu kamu tanya. Baca buku deh. Kamu coba baca buku ya. Perbaiki ya. Baca buku. Oh, baik, Pak. Jadi nanti saya Jangan nyontek baik, Pak. jurnal. Jurnal itu belum tentu benar semua tuh. Jurnal itu ada Oh, abal-abal juga tuh. gitu Belum ya, tentu Pak. salah Baik, tuh. Pak. Itu benar. Ya. Baik, baik, Pak. Baik, Baca buku teori, buat buku metode saya penelitian. perbaiki untuk teknik pengujian hipotesisnya ya, Pak. Lihat di buku. Buku metode penelitian lihat metode. Buku statistik lihat statistik Iya, ya. baik, Pak. Statistik itu Oh, tujuannya siap, Pak, untuk siap. apa ya? Jadi kalau kamu nggak pakai, Baik, Pak. kamu boleh jelaskan uji T dan uji F, tapi ada penjelasan bahwa di penelitian ini kamu pakai uji T saja, tidak pakai uji F gitu. Ya, Oh, iya, iya, baik, baik, Pak, baik, Pak. jadi gitu ya. Nanti saya perbaiki lagi. Ya udah. Lagi silakan Baik, Pak. kamu Vina. Ya, itu sih sebenarnya yang terakhirnya itu. Jadi kalau kalau uji F-nya itu untuk di sini benar sih untuk secara bersama-sama katanya. Untuk biasanya sih kalau kita pakai FUS itu uji F-nya kan untuk mengetahui apakah dia oke apa enggak ininya. Ya jadi satu aja sih Din kayak gitu ya. Oh, oke, baik, Bu. Kalau kamu pakai uji F itu satu ya. Jadi kita pakai uji T aja. Oh, oke, baik, Bu. Kemudian ya, sepertinya dari saya masukannya itu aja Pak Sparta. Semoga Dini bisa cepat ya melanjutkan ke skripsinya itu, ya Din. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Mbak Vina sama Pak Didik. Ini soal lagi ya. Ini saya catat pertanyaan dari dosen nanti saya kirim ke kamu dan Ya, baik, Pak. semua di berita acara. Di berita acara itu nanti ini pertanyaan Pak Didik, kasih tahu di situ. Jangan pertanyaan aja tapi nggak sebut nama dosennya ya. Itu Baik, Pak, baik, Pak. mahasiswa gitu deh. Pusing saya tuh. Pertanyaannya nggak sebutkan pertanyaan siapa, dosen siapa, nggak jelas tuh. Di berita acara kamu sebutkan pertanyaan Pak Didik satu. Nah, Pak Didik di sini pertanyaannya lah, tolong kamu lengkapi referensi kamu dari buku wajib mata kuliah akuntansi pemerintahan. Harus terpublik ya. Nah, kemudian ya satu. Baik, Pak. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Bu Vina, Bu Lydia Vina. Ada 8 pertanyaan ya, perbaikan. Satu ya. Jadi kamu kalau bikin 4 saja, saya buang berita acaramu ya. Ini ada 8 ya. Ini mahasiswa hati-hati loh. Di pertanyaan 8 nanti bikin 3 aja tuh. Ya. Baik, Coba Pak. saya catat nih ya. Satu ya. Baik, Pak. Pengantar kamu ganti itu. Ya, pengantar, Satu Pak. itu update. Yang kedua, Ya, terima kasih BTS. BTS itu kamu jelaskan nama siapa nih, perannya apa itu ya. ya, baik, Pak. Hilang. Kemudian yang ketiga, tabel satu. Judulnya nggak jelas tuh. Judulnya Jawa Barat atau apa. Baik, Pak. Dapat juga ya. Lalu pertanyaan nomor 4 ya. Dua harus tambahkan referensi lagi mengenai penggunaan buku wajib atau kuliah akuntansi. Ini sama kayak seperti Pak Didik nih ya. Ya, Kemudian Pak. masing-masing variabel, kelima, masing-masing variabel jelaskan konsepnya ya.
konsep, definisi ya. Tidak hanya ambil dari jurnal, ambil dari buku juga. Ya, Kemudian itu penjelasan bagus. bagaimana mengukurnya. Prinsip parabol itu makna pengukurannya apa ya? Saya tambahkan dan saya tambah juga itu ya. Hanya itu aja. Jadi prinsip kamu pertama setiap variabel itu jelaskan definisinya, dulu siapa. Ya, kemudian juga pengukurannya, selalu bagaimana, suku bagaimana. Oh, pakai yang mana? Itu makna pengukuran itu apa artinya? Eh, itu. Kemudian yang kelima, begitu. Yang kelima udah. Keenam, eh, jadi kamu kan di semua kabupaten kamu ambil di apa di Jawa Barat kan? Iya, betul, Pak. Di populasi itu ya, populasi, bukan sampel Iya, ya. populasinya. Nanti Iya, Pak. nanti itu ya. Kemudian yang tujuh, Iya, Pak. tabel personal variabelnya jumlah kan dalam rupiah itu. Iya, Jadi itu Pak. dilemkan ya. Iya. Sudah benar tuh ya. Udah. Skala pengukuran udah benar. Kemudian yang kedelapan, di bab 3 itu kamu jelaskan uji T, uji F. Tapi ada tambahan penjelasan alinianya. Menyatakan Oh, untuk uji H1, H2, H3 hanya menggunakan uji T. oke. Tidak menggunakan uji F. Jadi Iya. dalam penelitian ini hanya menggunakan uji T saja. Jelaskan itu ya. Iya, Pak. Oh, uji nggak dipakai karena nggak ada hipotesis kamu yang bersama-sama kan nggak ada. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sekarang Masing-masing, Pak. Masing-masing nggak ada, variabel. nggak ada makna itu ya. Iya, baik, Pak. Jadi nggak ada tuh sekarang tuh. Ya, Baik, Pak. nggak ada tuh. Itu ekonometrik model lama tuh ya, zaman bahula tuh ya. Iya, baik, Pak. Oh, mana ada lagi tuh. Kecuali penjelasan biasa aja. Itu untuk uji. Tidak mengetahui nggak apa-apa. Itu uji hipotesis tuh. Ya. Nah itu aja 8 nanti ya. Ada tambahan satu, Pak, Siap. yang Oh, terus lagi ketinggalan. apa tuh apa? Di Baik, Bu. latar Apa, Pak? belakangnya itu bab 1, tolong sebutkan tentang APBN si Jawa Barat, karena itu akan kamu jadikan sampel kan. Ini Iya, belum ada betul, Bu. itu ya. Jadi tambahkan Siap. paragraf yang mengatakan dalam penelitian ini sampelnya ini kenapa dan kenapa. Jadi baca dari tabel tadi karena ke tabelnya udah ada namanya kan Jawa Barat, baru nanti dibaca sedikit. Ya, itu. Itu Jadi aja sih. 9 ya, Bu? Iya. Baik, Bu. Jadi nambah tabel tuh penjelasan aja. Bukan nambah tabel, Pak. Tabelnya kan tadi kan Oh, udah, tapi kan kurang Jawa Baratnya. Nah, terus tambah satu paragraf yang menyatakan kalau sampelnya ini atau populasinya ini yang akan diteliti adalah objeknya si Jawa Barat gitu loh, Pak. Si APBN Jawa Barat. Gitu. objek Jadi penelitian itu baca tabelnya tadi gitu. ya itu di rumah di apa ruang lingkup penelitian ya. Ruang penelitiannya bikin Iya, ruang Pak. penelitian aja. Kalau saya lebih cenderung tambahkan penjelasan bagaimana kondisi APBN Jawa Barat. Itu maksudnya itu, Pak. Kan tadi saya bilang tuh naik gitu. Jadi kalau kalau bisa tuh ada sih apa yang paling penting pengeluarannya gitu loh, Pak. Apa yang paling penting Kalau objek penelitian pendapatannya. di keterbatasan penelitian apa di ruang lingkup aja. Ditambahkan penjelasan itu tentang gambaran APBN-nya Nah, itu. di mana terus desa yang paling banyak desa mana yang paling banyak anggaran belanja APBN-nya Nah, itu. yang mana desa mana yang kamu ya kan di situ kan ada tuh ya gambaran Iya. hipotetanya ada. Jadi baca si tabel itu tadi gitu loh, Baik. Din. Jadi enak kan, Oh, iya, lengkap. Bu. Iya, Bu. Oke, itu aja sih, Ya, Pak. Bu. Makasih ya, Bu. Dah. Ya, makasih Mbak Vina ya. Ya, Pak. Jadi ada tambahan Pak Edi? Oh ya, satu lagi. Saya Oh, juga ada penelitian, Din, sama waktu saya masih di Ekuitas tentang anggaran desa ini juga tuh. Lihat aja uh, jurnal saya dengan Ranial Talita itu nama mahasiswanya ya, Din. Kamu boleh kutip itu Baik, Bu. sebagai Siap, Bu. tambahan. Ya, oke. Siap, Bu. Makasih ya, Bu. Itu aja, Pak. oke. Oke, ada 10 berarti ya. Nanti kamu perbaiki ya. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi Pak Didik sama Mbak Vina tambahan pertanyaannya. Untuk itu saya tutup acara proposal ini dan Mbak ini kamu perbaiki waktu yang jangan lama ya. Jangan Baik, kamu Pak.
memperbaiki sampel itu pada saat kamu ujian sidang aja. Siap, Pak. Skripsi langsung kamu sodorkan perbaikan sampel. Baik, Pak. Saya Itu usahakan dosen secepatnya. pada lupa itu ya. Kalau berita acara nggak karu-karuan, udah lama, dosen udah lupa. Itu namanya menipu dosen namanya itu ya. Membohongi Pak. dosen. Jadi jujur aja. Jadi kalau pertanyaan 10 bikin. Dalam waktu dekat kasih tahu ke dosennya itu. Ya. Baik, Pak. Ini pelajaran bagi hampir semua mahasiswa modus seperti itu. Perbaikan sampelnya disodorkan pada saat pengujian sidang skripsi. Ada kemarin datang mahasiswa saya datang kemarin yang saya uji bukan bimbingan saya. Itu ujian 2023, udah setahun yang lalu. Datang saya tiba-tiba saya mau uji sidang apa perbaikannya. Ada 3 pertanyaannya jadi saya. Aduh, saya kalau salah bertubi-tubi saya naik kamu. Cuma 3 aja. Dan nggak tahu ya pertanyaan saya mana 3 itu dia udah bingung tuh. Yang 3 itu mana pertanyaan saya? Bingung dia tuh. Ada berita acaranya nggak ada nama saya. Ngerti nggak? Jadi tidak dimasukkan ya, Pak? Kok tidak dimasukkan gimana? Nama dosen itu nggak ada di situ. Tidak. Iya di berita acaranya. Nggak ada namanya. Saya pertanyaan saya mana nggak jelas tuh. Saya mau pendidik setelah itu. Pendidik mana? Saya nggak jelas. Ya. Kelas pagi itu, kelas pagi soalnya ya. Jadi ini kan rekaman nih, nanti bisa di YouTube saya upload, jadi biar dengar masalah lain tuh ya. Ada kan masalah lain juga itu. Jadi masalah lain yang Iya, Pak. yang Baik, Pak. itu tolong diperhatikan itu. Itu semua mahasiswa ITS lah. Manajemen, akuntansi sama aja tuh. Jangan begitu ya, jangan bikin dosennya kebingungan tuh. Udah mana ingat dosennya. Jangan kan pertanyaan, mahasiswa udah lupa itu. Saya udah nggak lagi masuk kamar. Perasaan saya nggak pernah nguji kamu sebelah. Tiba-tiba muncul di depan saya. Udah lupa saya wajahnya. Apalagi pertanyaan, Ben. Ya. Itu ya. Tolong 2 minggu deh diperbaiki itu ya. 2 minggu setelah diperbaiki. Kalau Siap, enggak, Pak. Siap, Pak. sidang skripsinya. Ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Batalkan aja. Secepatnya, Pak. Ini nggak apa-apa juga lah mahasiswa gitu ya. Baik, Pak. Komitmen lah. Disiplin ya. Baik, Pak. Larut bikin kasihan Pak Didik sama Mbak Vina itu. Nanti rontok rambutnya kasihan kamu tuh. Mikirin kamu aja tuh. Ya. Iya, maaf, Pak. Sampai rontok rambutnya. Dan dosen rambutnya rontok mikirin mahasiswa kasihan. Nah, cukup mikirin istrinya aja, suaminya aja baru nggak apa-apa. Mikirin mahasiswa lagi gitu ya, rontok rambutnya. Giginya jadi ompong gitu ya. Ya, Dini ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Nah, Secepatnya ya, kirim Pak. pertanyaan ke kamu ya. Baik, kalau Baik, gitu Pak. saya tutup ujian sampel. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Bu Vina sama Pak Didi. Mbak Dini sama Mas siapa nih si Mas Zaki. Zaki, Mas Zaki, terima kasih banyak ya. Selamat malam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bata, terima kasih Bu Terima Diana, kasih. Pak Dikdik, Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Sama. Oke. Kita foto dulu, foto dulu. Ya, Dini. Din, buka lagi Iya, Din. Pak. Mau Foto ditutup dulu sama ya. apa? Iya, Pak. Ya, senyum kamu. Kamu rumah tetangga nih. Di Iya, rumah Pak. Gimana dong, bayar dong ya. Ya, Sebelumnya kan suka lancar ya, Pak, kalau bimbingan. oh iya, nggak tahu kenapa tuh. Rugi kamu. Iya, iya makanya aneh. Iya. Asal jangan kamunya aneh ya. Itu satu senyum ya. Maaf, Pak. 1, 2, 3 ya. Saya Terima ke kasih, grup Pak, itu. Bu. Ya. Semangat ya Dini ya, kamu kejar ya. Masih kekejar nih. Iya, Bu, siap, Bu. Bismillah, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu, bisa di tahun ini. Harus bisa. Teman-temannya udah banyak yang selesai ya. Iya, Bu. Ya. Oke, ini ya. Makasih Pak Didi, Mbak Vina. Ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Salam Pamit ya, warahmatullahi Pak. Salam. Yes, mana nih? Pamit ya Pak, Dini ya, Mas Kaki. Iya, Bu. Makasih. Ya, Dini cepat ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Maaf, Pak. Banyak ininya Ya nggak apa, besok kalau gangguannya, udah Pak. sidang tes dulu sinyalnya tes dulu ya. Jadi 1 Iya, jam Pak. sebelum sidang Nanti kamu tes dulu lah. baik, Pak. Ya. Nanti kalau sidang saya ngungsi lagi deh, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Ya, sama. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.
Bapak izin ya Pak. Ya, Mas Mas Zaki, makasih Makasih banyak. Pak. Assalamualaikum. Salam.